Solo. Saya Bintang. Saya Ating. Kita berdua. Dua teler. Anjing. Jangan gini. Jadi kenapa sih anjing? Oh, udah anjing. Kesibukan hari ini apa, Bro? Hari-hari ini Hari ini tidur, makan, praktikum. lu kan bentar lagi mau UAS ya. Ya, Persiapan lu apa dah buat UAS? ya, persiapan diri saya adalah membangkitkan semangat hidup yang telah lama harimau di dalam diri saya tertidur menjadi kucing. Ini harimau. Harimau apa nggak ada sih. Siapa nelpon bangsat? Ngapain nelpon? Duduk. Ini dia cara jelek, Cok. Coba sih. Udah biarin. Terendah dalam hidup lo. Soal apa dulu nih? Pendidikan, ekonomi, Apa aja? apa aja? Soal pendidikan. Gue merasa titik terendah itu pas Lu nikah katanya. Kan. Pas apa ya? Pas sudah tahu gak bakal dilanjut di Undip. Di sebelah anjing. Undip tuh Universitas di Pantura kan. Kalau soal pendidikan sih itu. Ekonomi. Ekonomi titik rendah. Ya itu gak bisa ngajarin kuliah. Apa lagi? Udah itu. Mau itu ya titik rendah ya itu. Soalnya gue baru ke Semarang itu, Semarang lama lah. Itu kan gara-gara kuliah kan. Biasanya kan cuma paling liburan 2 minggu, itu pun di warung terus. Sekarang kan dulu pas kuliah kan misalnya udah punya temen lah, udah dekat, udah kayak keluarga sendiri lah di luar kota. Terus gak dilanjut tuh sedih lah. Dari 0 sampai 100 berapa sedih lu? 50 doang sih. 50. Kenapa 50? Hah? Kenapa enggak 50 soalnya 1, 2 ya? ya kan apa udah dikasih apa namanya ya, Duit. kan udah dikasih harapan buat nanti kuliah lagi dilanjut. Bukan dilanjutnya kuliah lagi kan, berarti kan gak bakal sedih lagi lah. Semisal kalau gak ada harapan buat kuliah lagi di sini ya pasti sedih banget. Sedih. Kok gak nangis, Tang? Tapi ada sih temennya, Tang jangan gak usah keluar Tang gitu, ada ya temen bagus kok. Bagus Temen itu gak usah keluar tapi dia gak bantuin biaya, gimana maksudnya. Nah, pas itu kan waktu itu kan lu gak ngasih KTP ke gua, Tang. Kalau lu ngasih KTP ke gua, Lu pinjol mungkin nanti goblok. bisa gua Sama bantu aja. Ya minimal jual warung. Dengan warung aja. Oh lu titik terendah lu apa? Ribut sama bapak. Hah? Ribut sama bapak. Tuh titik terendah lu. Kakak anjing. Titik terendah gua. Terendah gua apa ya? Nggak ada, Cok. Selama hidup gua nggak ada titik terendah gua. Dulu ngalir terus. Iya, ngalir aja udah terus. Lu bagus lah. Ya kan Gak bagusnya gak ada pengalaman ini buat diceritain anjing. Kepanjang ini video. titik terendah nggak ada. Soalnya kok gua diajarkan untuk nggak usah melihat di hari depan, jalani dulu di hari sekarang. Titik rendah ya udah, masa lalu. Titik puncak lo apa? Itu Nggak ada juga. Titik itu puncak. titik tengah-tengah berarti ya.
titik puncak ketika gue menemukan teman-teman yang bisa kayak gue lagi stres nih, kayak lagi nggak tahu gue harus ngapain, ada ya teman gitu yang ngebantu, yang ngajakin ngobrol, bikin konten kayak gini. Anjing kelas bangsat. Awal mula kita bikin kontennya gimana sih, Bro? Ceritain lah, Bro. Oh, gue juga lupa, Jo. Oh, Hah? enggak, awalnya gini, Tang. Sebelum main kesini kan, Kapan? bisa mau pulang Ayo mau mau pulang. pulang agak jadi, Cok. Ngobrol, Tang. Menurut lu gimana, Tang? Motor Mio apa motor CBR, Tang? Itu kesenjangan sosial anjing. Menurut lu gimana, Tang? Bawa mobil BMW apa beca? BMW. Lu pernah nggak berhayal gitu? Berhayal. Iya. Sering. Kalau mau sebelum tidur tidur ya pasti iya. berhayal. Aji gue jadi orang kaya. Gue berhayal. Kalau gue berhayal. Berhayal yang positif lu jadi apa? Hah? Yang positif ya, yang positif ya. Maksudnya gimana? Positif lah, maksudnya lu berhayal jadi apa? Bisa jadi manajer atau apa? Oh, positif. Gue berhayal kalau mau tidur tuh pasti kayak gue ngebalesin dendam orang-orang yang ngeremehin gue. Emang ada orang yang remehin lu? Ya banyak. Ya banyak orang yang nggak tahu gue tiba-tiba ngeremehin. Iya, gue pertemuan juga ngeremehin. Yang baru kenal tuh dia ngeremehin. Iya, Padahal dia nggak tahu. ngeremehnya bukan soal bodoh atau apa gimana, ini orang tolol banget sih kayak gitu. Iya, lu ke gue bangsat. Pas sudah kenal ya tambah tolol. Iya. Itu bener, Cok. Tapi kan lu ngeliatnya kan yang gue tolol ya. Sebenarnya gue emang lu ada pas sebenarnya gak ada. Ya Cok. kan, ya emang gue nggak ngeliatin. Takut insecure. Siapa gue ya? Gue tahu, Tam, gue kalau di mata pelajaran tuh yang apa ya, yang basic teori tuh menurut gue kayak ngapain anjing, juga ujung-ujungnya juga praktek yang digunain, yang praktek bukan teori. Enggak, tapi kan kita sama-sama anak teknik ya, teknik industri. Lu lebih suka mempelajari teori apa hitungan? Enggak, dua-duanya sih anjing. Gue bego matematika, gue benci matematika dari SD anjing. Hafalan? Hah? Hafalan ya? Enggak, gue enggak. Teori harus dihafal kan. Minimal harus dipahami lah. Lu mendingan Sebetulnya gini, Tang. Gue tuh matematika tuh dulu sempet suka gara-gara temen gue apa yang bener-bener ngajarin tuh detail. Nah, gue lebih demen gue diajarin orang-orang yang apa ya, yang dia pintar tapi bagi-bagi gitu ya daripada pintar dibanding gue ngeliatin guru ngajar. Kalau gue gitu apa ya, kalau guru ngajar tuh kayak misalnya gue nanya nih, gue pengen nanya, pasti kan ada yang ini ngejilat banget dosen nih ya. Nah, gue paling males gitu. Jadi tuh kayak kadang kan kalau lu tahu aljabar, kalkulus deh. Yeah. Kalkulus tuh kan pasti X. Nah, gue pengen nanya detail, takutnya dosennya tuh risih. Gue pengen nanya detail. Ini dapatnya dari mana? Kok tiba-tiba X sama dengan 1, Y sama dengan 10. Tapi kan kalau misal lu nanya juga, lu kepikiran yang lain nggak? Mahasiswa yang lain. Iya. Takut lama atau apa? Lama lagi. Bukan takut lama, gue yang ini anjing lama banget. Iya, maksudnya kan udah pusing kalkulus, lu mana nanya kan? Kadang gitu, Tang. Kalau gue tuh gue bener-bener paham tuh harus bener-bener detail gitu. Misalkan kayak nemu nih jawaban, kenapa sebelum 1 tuh 0, gue harus tahu jawabannya, bener-bener harus detail gitu. Nah, kalau nggak detail ya udah, gue udah males buat ngulik. Nah, gitu. Jadi ya karena orang anggap gue kayak lu anggap gue tolol apa gimana ya. Tapi emang otak gue tuh, pemikiran gue tuh gitu, Tang. Gue pengen belajar kalau gue udah ketemu
titiknya yang menurut gue tuh masuk akal. Nah, Nah itu baru gue mau ngelanjutin itunya Cok. tapi kalkulus masuk akal. Enggak. Yang nggak suka akal anjing. Orang S1 ditambah Y2 sama dengan sekian anjing. Ini Orang kalkulus buat apa ya? nggak tahu ya. Masalahnya Misalkan praktikum nih, Praktikum. kasih teori, tentu langsung dipraktekin kan, dan langsung jadi hasilnya. Kalkulus. masalahnya praktikum di sini enggak. Praktikum di sini kayak matematika biasa, Tang. Ini gue ngerjain ginian nih. Matematika yang masuk akal di otak Cok, Iya, dibanding teori yang di kuliah Cok. kalkulus. Iya apa ya anjing? Apa Tang? Ya ntar lu komen sendiri dah. Iya, yang tahu dah. Iya. Kita bodoh ini masalahnya. Iya. Manfaat kalkulus itu apa? Sharing deh. Kadang gitu Tang. Tapi menurut lu dosen yang paling asik itu ngejelasinnya kayak gimana? Menurut lu asik ini dosen ini. Oh, yang menganggap diri kita tuh kayak atasan atau leader lah. Yang menganggap diri kita leader. Misalnya lu ditanya sama dosen lu, ada dosen di kampus gua. Jadi dia bilang gini, Mas, coba andaikan Mas jadi manajer, bagaimana cara mengelola perusahaan, bagaimana ini. Itu paling demen, tapi otak gua kan nggak terlalu dipahamin, kadang lupa anjing, masuk kuping kanan keluar kuping belakang. Tapi dosen yang paling ngeselin loh. Pasti kalau ketemu dosen ini boring, ngantuk. Dosen yang apa? Bukan Bu. Dosen ada analisis biaya. Itu bisa disebutin lagi. Ya kan analisis biaya kan, orang juga gak pada kagak tahu anjing gue dari mana. Takut nanti viral ini video gimana? Biarin lah anjing, berevolusi Cok. Apa ya dosen yang menurut kayak ngajar Betul, sebelum masuk ke kelas aja nih bawahnya udah ngantuk. bukan udah ngantuk, udah mau Udah males, dicabut. udah males, waktu males. Ya bukan males lagi, udah nggak masuk gua. Ya pak, dosen yang kayak gimana ngejelasinnya? Jadi dia menurut gue ya basicnya agama, tapi ngajarnya kayak apa ya, kayak orang minum anjing. Goblok banget anjing. Kayak orang minum Cok. Bloyer Cok, lu tau bloyer gak? Enggak. Bloyer tuh kayak orang gila lah, orang mabuk. Tapi menurutku ya dosen yang paling males itu dia tuh yang selalu banyak ngomong, ngerti nggak? Jadi setiap dia dari masuk sampai selesai ngomong terus ngomong. Kalau itu Jadi gak dikasih waktu jeda buat mahasiswa ngomong, ngerti nggak? enggak, gue paling demen gitu biar cepet selesai. Enggak, cowok ngomong bisa 2 SKS gak apa-apa, ini kalau 3 SKS ngomong terus. Itu kan maksudnya kalau dosen ngejelaskan harus yang minimal ada tanya jawab biar gak ngantuk lah. Sama ini Tang, dosen yang lu bilang yang lu demen, yang paling enak. Selain itu sama dosen yang nuntut, yang memaksa mahasiswanya tuh bisa lah. Itu menurut gua sih ya bagus. Tapi orang-orang yang malas kayak gua kan kayak nggak bisa beradaptasi gitu. Tapi bagus. Itu sih yang pengen gue ituin. Jadi kuliah tuh nggak sia-sia. Mungkin banyak sekarang kan banyak konten yang bilang kuliah ini aja ya, ada salah satu ini selebgram bilang kuliah itu sekarang nggak penting. Lu pernah lihat videonya nggak? Enggak nih, tahu. Tapi nikat ya? Tidak sebutin, bilang sekarang kuliah itu nggak penting. Maksudnya bisa orang-orang itu bisa mempelajarinya di rumah. Menurut lu gimana? Ya sekarang kalau buat sekarang sih menurut gue ya penting nggak penting juga sih. Tapi kan walaupun itu kan ada yang mentingin gelar, ada yang cuma buat ya udah pakai tuntutan orang tua, tau gak lu? Jadi ya kalau yang sekarang kan emang ya, tapi kan ujung-ujung berbahaya juga Tang. Misalkan lu mau belajar nih di website apapun itu pasti kan lu pasti berbayar gitu kan. Misalnya lu pengen lu mau pelajari akses jurnal ini iya, akses jurnal ini bayar langganan atau apapun.
Tapi kalau misalnya lu kuliah kan udah apa ya, jadwalnya tuh udah teratur. Maksudnya kayak nih hari ini matkulnya ini gitu. ada tuntutan tanggung jawab kan kalau Iya. dia. Tapi ya lu yang nggak bisa bertanggung jawab juga dituntut untuk bertanggung jawab di situ. Mungkin ya kayak pemikiran orang kan beda-beda tau, nggak harus sama kayak kita, nggak harus sama kayak mereka gitu kan. Hidup masa dia pun juga nggak biayain kuliah kita, dia pun juga nggak biayain makan dan minum kan sehari-harian kita. Jadi ya udah biarin aja nih orang yang bayar kuliah diri kita sendiri atau orang tua yang kuliah kan ada sampai kuliah sambil kerja kan Banyak. nah, Kampusku banyak. demi gelar, demi apa sih, suatu kebanggaan orang tua tersendiri. Nah, Soalnya kan ini loh, bentar. Kuliah itu bukan kita menjamin dapat pekerjaannya kan. bukan menjamin kaya juga tau. Iya. Pendidikan kan kita buat dapat ilmu. Meskipun ilmu dapat dari mana saja kan. Yang setidaknya kalau kuliah kan ilmunya banyak. Misalkan gini, ada yang bilang kan kayak dokter Tirta bilang kayak yang penting kan network, Ya, apa sih namanya, pertemanan lah, kayak koneksi orang lain. Kalau misalnya lu belajar di rumah sendiri, apakah lu bakal ketemu orang banyak? Tapi kan yang dibutuhin kan tapi bukan, sebenarnya bisa aja, tapi kan presentasinya kecil. iya maksudnya kan kayak kadang ada orang yang butuh untuk apa namanya, ketemu orang, ngobrol, ada yang kayak gitu kan, ada yang suka kayak gitu, ada yang emang lebih mending di rumah deh daripada ketemu orang lain gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau belajar di rumah itu kan cepat ngadep juga ya kan. Apalagi misal kita lihat video atau apa, kita di kursi atau kasur, kita tiduran lah, bisa tiduran. Mas ST mas satu. Tapi menurut lu ya ini sekarang kan ibarat kata udah menguasai lah semua tool AI, bisa lu apa aja sekarang di AI banyak. Tapi tanggapan lu di masa depan AI apakah bisa menggantikan pekerjaan kita? AI ya, bukan robot ya. 50-50, bisa jadi bisa enggak. Tapi ya kadang juga AI itu kan juga dibuat dari manusia, ciptaan manusia kan, kadang ada errornya. Ya pasti butuh manusia juga. Nah ini jadi kritis gini pemikirannya bangsa. Kalau lagi puyeng juga. Di pabrik gak bisa diganti di AI. Di pabrik gak bisa diganti AI. Di pabrik nggak bisa ganti AI, tapi bisa ganti bisa lah. Apa ya? Atasannya. Di bagian manajemennya, bagian apa namanya, admin bisa lah. Enggak lah. Tapi kalau Itu kan produksinya cuma sebut. Kalau produksi ya nggak bisa. yang Bisa pakai robot. ngirim barang-barang di sini siapa ya? Enggak. Kalau supply-nya ya supply-nya manusia juga. Yang ngirim dari perusahaan satu ke perusahaan B, terus abis itu dari langsung ke konsumen ya pasti kan manusia. Kurir. Iya, yang pertama lu kenal apa? ChatGPT kan? ChatGPT bukan anjing. Apa Brandly lu? Maaf kalau salah gitu. Anjing. ChatGPT apa ya? Lupa gue. Ya ChatGPT. Yain aja biar cepet. Yain aja biar cepet anjing. Boring banget bangsat. Tapi lu target lulus kuliah berapa tahun? Target ya? Target dalam pikiran lu? Target yang gua bisa apa yang di luar nalar gua? Yang gua bisa 4,5. Tapi lu targetnya berapa tahun? 4. Kumlot? Bodoh amat. Bodoh amat mau kumlot mau enggak? Lu pernah kepikiran kumlot enggak? Enggak. Hah? Enggak. Yang penting IPK gua udah 3,5, gua udah seneng banget. Tapi gue pernah kepikiran kuliah harus kumlot. Enggak, gua enggak. Pas tahu masuk teknik kumlot, oh enggak jadi deh. Enggak, gua bukan masalah kumlot enggak kumlot tang. Gua bisa mempelajari, gua dapat
soft skill apa enggaknya tuh gue yang harus gue pikirin tuh, Tang. Lu mau kumlot tapi nggak ngerti apa-apa, cuma ya elah teori doang, ya dipandang rendah, Cok. Iya, umur kan tanggung jawabnya besar juga. Menurut gue ya gue yang penting IPK lah. IPK kan juga buat kalau perusahaan kan juga nyari IPK juga gitu kan. Ya walaupun formal, walaupun cuma itu doang, tapi kan menurut gue penting lah buat kebanggaan orang tua juga sih. Enggak, Tapi gue mikir gue nggak mau kerja di itu, Tang, kerja di perusahaan, Tang. Gue pengen bikin perusahaan sendiri. Mau gimana pun caranya gue harus bisa, Tang. iya, lu bikin perusahaan sendiri ya setidaknya kan lu harus bisa, lu harus masuk perusahaan dulu, lu mau pelajari dulu. Iya, Lu gak mau, lu harus masuk perusahaan dulu. kalau kuliah gue nggak ada target, tapi targetnya cuma gue harus bisa soft skill ini, soft skill itu, dan macam-macam. Gue harus punya skill kan. Jadi bagaimanapun hidup kita harus kita nikmati dengan baik. Jangan ada kata lu menyerah, karena filosofi, menurut gue filosofi sukses itu lu nggak pernah berhenti mencoba. Nah, kalau filosofi gagal, lu berhenti mencoba sesuatu yang menurut lu itu nggak apa ya, nggak guna ya. Menurut lu udah nyerah duluan tuh, itu menurut gua gagal. Mau kalau misalnya lu sukses tuh ya udah, mau gagal mau enggak ya udah, lu jalanin aja hidup gitu kan. Jadi, mau nanya nih Bran, nanya random aja sih. Misal lu lulus nih, sudah lulus perayaan dan misal hari Senin. Enggak jangan Senin gua itu tuh jadi yang dulu bentar, Selasa. Ya kalau Selasa. Ya kamu sudah Selasa nih. Apa maksudnya? Perayaan sudah. Lu hari Rabu ngapain? Satu hari setelah lulus mau ngapain? Day one jadi ST. Lu mau ngapain? Anjing, gue pindahan gimana ya bangsat. Ya lu mikirin pindah dulu, bukan dari pekerjaan ya. Iya, Cok. Gue sampai sekarang Tang gitu, Tang. Anjing, nih gue pindahan gimana ya. Gue udah mikirin, Tang. Coba lu nanya gitu tuh gue udah mikirin, Tang. Anjing, pindahan apa lu yang pindahin? Oh, sampah semua ini pas gua goblok. Anjing, gue mindahin apaan ya? Spray, bantal, barang-barang gigian ya anjing. Tapi lu gak ada kepikiran buat pindah kos? Enggak. Ngapain aja pindah kos? Ya, begini permisah. Yang nanya dah. Anjing, gue nanya terus capek, Cok. Nanya. Barang termahal yang lu beli apa, Tang? Barang termahal sepatu lah. Berapa Gue tadi berapa ya? 4,5. 50. Iya, kayaknya itu barang. Iya. Menurut lu nih, orang yang kena yang nyerah bunuh diri itu menurut lu gimana, Tang? Sebenarnya kan kita gak tahu sisi pandang mereka kan. Cuma kita misalnya kan ngejudge bisa kan kita, kenapa dia bunuh diri, kenapa gitu. Bahkan kita gak tahu sisi pandang mereka. Kita siapa tahu kan mereka itu yang bunuh diri itu bilang apa ya, dia udah hidup itu kayak bukan jaminan lagi, ngerti nggak? Dia hidup itu kayak udah benar-benar nyerah lah, dia tanpa banyak masalah atau apa tentang ekonomi atau apa. Tapi sebenarnya solusinya bukan bunuh diri. Kan ada hadis atau apa sih? Sok banget lo anjing. Yang hadisnya Allah tidak akan ngasih cobaan bagi orang yang apa bro? Lupa lagi aku. Yang melebihi batas. Nah itu. Bunuh diri bukan solusi. Orang bunuh diri belum ketemu kita aja, Bang. Jam 3 gua keluar, Cok.
disuruh praktikum aja jam 3 baru jam 14.3 14.20 lah 14.40 lu di sini ya Tang? Enggak, orang yang bunuh diri itu belum ketemu kita berat. Kalau ketemu kita pasti dia gagalin bunuh diri. Iya tapi gue ada itu Tang, pernah kayak anjing hidup gue udah apa ya, udah kayak anjing gue bener, daripada gue nyusahin orang tua, daripada gue nyusahin teman-teman gue, mending gue bunuh diri anjing. Nah itu titik terendah lu anjing. Lu tadi nggak ada goblok anjing. Itu ada. Iya Tol banget. Kayak gue di SD dibully, dari keluarga gue diomel-omelin mulu anjing, gue belajar nggak bisa karena itu gue tahu. Nah, kalau misalnya gue bunuh diri anjing, ngapain bunuh diri cok? Hidup gue masih random cok, hidup gue masih banyak yang harus gue taklukin anjing. Kadang kalau ya misalnya nih kan ada yang seringnya kan gue setiap itu kayak direndahin lah, kayak anjing ini nih lu tolol banget, kayak lu bilang gitu kan, tolol semacamnya. Ada yang kayak gue pikiran juga kan, tapi ngapain gue ituin ya, daripada itu mending gue tolol sekalian aja di depan dia, daripada gue harus apa ya, Contohnya gue sering bilang tolol ke lu. daripada gue harus sok pinter, kelihatan banget tolol ya, mendingan tolol sekalian udah kelihatan gitu. Oh gitu. Mending kita itu apa kegiatan image-nya tolol. Tapi kan Enggak. lu kayak lu tuh bilang kayak misalnya yang lain, orang-orang yang lain bilang kayak gua anjing ini orang gini banget, orang tolol banget, nggak mau berusaha. Tapi kan dia kan nggak ngelihat apa yang gua rasain kan. Kayak lu tuh nggak tahu gimana gua ngadepin masalah yang ada di hidup gua. Masa lu cuma ngelihat dari ya udah dari gue sifat random yang tolol gini cok, kayak gue sering lawak kayak nggak jelas gitu. Tapi kan lu cuma buat apa yang namanya, buat ngibur juga lah. Gue cuma buat ngibur diri gue sendiri, bukan ngibur orang lain. Gue nggak peduli sama orang lain gitu. Masa gue nggak peduli sama perkataan orang lain, orang mereka juga nggak tahu apa tentang hidup gue kok. Jadi gue ngapain gue harus membahagiakan mereka untuk dapat pujian diri gue sendiri gitu, untuk dibilang pinter tapi gue buktinya enggak kan, dibilang pinter tapi ngejilat atau segala macam itu Tang. Tapi ini enggak, ini lu tinggal jawab pernah apa gak pernah doang ya, lu gak usah jelasin. Soalnya lu pernah gak diomongin sama orang tapi ngomongnya gak ke lu, ngomongin ke orang lain tapi lu dengar, yang lu sampai inget sampai sekarang lu sakit hati, dan dia itu dan gitu gak sesuai dengan realita lu? Sering nah sering ini Telkomsel pinjol ya, mata lu aja. Sebetulnya tuh gua random tuh nggak cuma di sini doang Tang. Kayak kan kadang lu denger bercandaan gua Tang, lu mau jadi kodok kan Tang. Kadang lu denger kayak gitu kan, bercandaan gitu. Ya gua nggak itu coy. Jadi itu udah dari zaman SMP anjing. Soalnya kan gue SD kan sering banyak bulian. Gue ngapain ya daripada gue dibully mulu, udahlah gue ngelawak lah anjing. lu dibully apa? Bully cok, duluan gue botak. Sering banget botak gue tak tahu. Coba gini dah, gini jenong anjing. Tapi ya sekarang ya udahlah, biarin anjing. Orang yang dulu sering ngebully gue juga ketemu gue itu apa, ketemu gue juga malu kadang. Tapi ini ya, lu pernah nggak
lagi biasa ya nongkrong, dak dak dak, bercanda itu gak masuk sama lu, terus lu diem. Pernah nggak? Enggak, gue mau apa ya, gue tuh lebih menghargai, ya gue menghargai candaan dia walaupun gak lucu, paling gue senyum, paling gue ketawa kari gitu. Soalnya gue kadang kan juga kayak gitu. Nyakitin lu maksudnya bercanda? Oh, Apa sih bercandanya nyakitin lu lah, terus lu cuma ketawa terus lu langsung diem. sering. Hah? Sering. Sering. Tapi kan orang lain kan juga bisa ngelihat ketawanya itu beneran ketawa apa enggaknya, kan lu pasti kan tahu. Ya, tapi kalau dipikir-pikir mereka itu bilang itu tuh bukan karena jaga suka. Karena pengen ngejelekin nama kita doang. Itu salah satu Salah satu untuk meningkatkan hasrat yang terpendam di antara kuasa bumi ini. Lu jadi Ultraman kata anjing. enggak. Dari dulu pengen ini jadi Spiderman kan. Gue jadi Power Ranger coy ini. Oke. Fresh Blood Spiderman aja. Dulu kan bukan nontonnya di bioskop ya, nontonnya di Trans TV tuh. Oh, Spiderman 1, Spiderman 2, Spiderman 3 pasti ada deh. Gue pasti nonton. dulu gue di kaset kan nontonnya. Kaset. Gue kaset. Ini cowok film apa? Oke. Kan film hantu. Hantu Gini gak lu misal mau nonton kaset nih DVD atau VCD, misal di rumah salah satu rumah ini gak ada orang nih, ditinggal pergi, terus lu nonton kesana, nontonnya di rumah yang sepi. Oh, ya kadang gitu. Kadang justru kan gue lebih dulu kan kalau kemana-mana kan gue nggak pernah ikut kan. Kadang gue ngajakin temen-temen gue ke rumah gue buat kadang main PS, nonton TV, nonton apa. Apa ya yang lu senengin dulu? Lu punya ini nih tapi orang lain gak punya, masih kecil ya. Oh ya, Tamiya, jalanan Tamiya, terus Gangxing Beyblade, tau kalau Gangxing Beyblade? Tahu anjing. Tahu cowok. Gangxing Beyblade, terus 10.000. enggak, gue beli 50.000 cow. Nah, mahal amat. 50.000 ke 20.000 gitu, yang di pasar bagus tuh. Lu mainnya di mana? Lu kalau main Gangxing Beyblade di mana? Di ember. Yang berapa? Di ember yang buat cuci baju itu kan, yang gede tuh, yang lebar. Lu pakai itu. Lu tahu ini gak yang buat nasi nih kalau udah diangkat, jadi kayak apa sih, piring, bukan piring, apa ya, wadah yang gede itu loh, dari plastik, tahu nggak apa ya namanya ya? Tahu gue nggak punya nih. Kalau misalnya nasi udah panas nih, terus bergebar biar dingin, kan ada wadah. Oh iya itu. Iya, yang buat adonan roti juga kadang. Iya, kan? Iya. Itu lebar deh. Masih Kita kecil. Dulu ember cok, pecah 3. Kan Beyblade samping besi kan. Lu pernah nih beli dinamo buat Tamiya? Enggak, Biar kenceng cok. Tamiya gue nggak pernah rakit. Maksudnya nggak pernah beli yang dinamo gitu. Beli yang rakitan iya. Yang kan ada yang berjadi sama yang dirakit dulu kan. Nah kalau gue seringnya beli yang dirakit, tapi dinamonya nggak pernah gue otak-atik. Lu pakai baterai apa? Baterai apa ya? Baterai cas. Lu pakai baterai cas. Lu pakai baterai yang kayaknya apa yang biar awet tuh. Bukan ABC. Baterai cas aja harga berapa tuh, mahal tuh anjing, gue beli. Pernah ini coba nyewa apa? Ini tuh jalan Tamiya. Oh. Kan ada 2, 3 kan? Ada yang 2 dan 3 kan? Itu dibalapin coba. Patungan berapa? 2.000 kalau nggak salah. Balik nih. Tapi gue pikir-pikir ya, dari enggak, titik terendah gue itu sih itu doang. Balik lagi ke titik terendah siapa yang dibahas Tamiya? Bahas. Lu titik terendah. Enggak. Gue pikir deh, dulu gue kayak hidup gue jaya banget anjing, Tamiya ada, ini ada. Gue nggak pernah bersyukur Tam. Nah, sampai sekarang ya masih bersyukur Tam.
Urin lu anjing. Sekarang iya mas, sekarang ada perubahan lah. Dulu juga ada handphone kan. Beli ini beli itu. Apa inner chill tang inner chill. Gue sekarang pengen ini cok, koleksi Hot Wheels anjing. Hot Wheels gue juga main tang. Ada 100. Enggak tahu itu. Ada 100 Hot Wheels. Hot Wheels gue iya. Dulu tuh. Tapi gue nggak beli jalanannya. Tapi lu dibeliin mainan nih sama orang tua lu yang inget sampai sekarang mainan apa? Dibeliin ya? Hah? Dibeliin tanpa sepengetahuan lu, ngerti gak? Nggak ada. Palingan mainan yang gue rusakin banyak. Kita pernah dibeliin ini contoh nggak yang apa yang patung yang kecil itu yang Oh, lagi tembak-tembakan yang anjing gede. ini. Kan sepakon banyak kan Hah? anjing dijejerin cowok kayak mau main bola aja pakai formasi anjing. Dulu kan, seru, cowok lu dah tau- ini mati tiba-tiba ini ambil dah. Iya. Lu tahu kan yang kata kalau misalnya kayak makanan tuh pasti ada hadiah-hadiahnya. Kayak McD, KFC gitu kan masih ada hadiah-hadiahnya kan. Tuh, beda kelas bos, kesiangan sosial. Iya, sorry. Lu kalau mainan apa dari McD gitu? Lu pernah ini gak Kadang. beli hobby pet yang ada hadiahnya? Oh iya, gue udah. Lu pas beli apa? Hadiah apa? Tamiya kalau misalnya Iya. lagi loncat nih, tuh sayapnya keluar. Oh enggak, itu aku enggak. Aku mainan robot. Kalau tabrakin kan depannya ada mencosnya, Iya. tak jadi robot. Itu satu. Terus ini perahu yang Hmm. pakai remote. Oh, ya kapal. Gue masih punya nih sampai sekarang. Hah? Tapi punya masih sampai sekarang. Gue cuma mainin sekali doang. Gue di kamar mandi. Habis itu Gue di kamar mandi, gue ini cok kan kakek gue punya kolam. So, sampai tengah-tengah cok. Apa? Sinyalnya Iya ya coba tuh cok. Bapakku ke bawah anjing ngambil. Seru cok ya. Karena kita pas kecil kalau lebaran pengen sewa hobby pet. Tapi sekarang Hobby Pet tidak mainannya juga nggak seru-seru tau. Bukan gak seru-seru, kita bukan zamannya lagi. Tapi zaman sekarang juga banyak main HP, main Iya, kepeduli. Ini top up. Gue kenal game aja, kenal game ya pertama kali kenal game tuh COC tau. Yo cek. Gue ini cok. Game apa ya? Subasub ya pasti ya. Ya paling Subasub, Angry Bird, Wow Angry ya Bird, pasti. Wow. Lu pernah ini gak main yang sepeda? Sepeda yang nanti naik. Oh, turun, iya. Naik turun mobil. Terus lu ini ya main car drifting. Parkir Oh, yang iya, bener iya, yang iya. mobil yang seru itu, cok dulu Cok. cok. Yang lagunya apa ya? Pokoknya Iya ciri khas lah. pakainya setir gini. Iya, tahu. Ntar kalau ada apa? Kalau ada sennya, Benar. terus kalau misalnya nabrak ditilang polisi. Benar. Paling seru itu pas parkir cok. Soalnya ada tantangan kalau parkir. Terus kameranya bisa di ini, kalau misalnya lu dari dalam nih kamera bisa di ini, spion-spionnya anjing. Kalau bisa nabrak, polisi tiba-tiba datang. Tiba-tiba ada polisi. Game offline ya, yang online pertama ya aku cowok itu sih. Cocok habis itu CR pas of Royal. Udah sih itu. Itu game apa ya? Kalau game apa ya? Warnet. Dulu gua kena warnet kelas berapa ya? SD kelas 5, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 lah. Kelas 5 kelas 6 lah. Nah, itu gua warnet tang. PB top up. Oke, enggak. Game online enggak. Warnet. Terus aku online kehitung sampai sekarang. COC, ML pernah bentar, FF, semua football sekarang sampai sekarang. Lu pernah ini enggak main Among Us? Main. Pas Covid. Iya main. Seru cowok. Di Lu main sini gua di sini. laptop. Tapi gua pakai laptop ini. Lu main sama temen apa gimana? Iya. Deketan? Enggak. Ya gue main nih di salah satu rumah temen gue. Main nih, berlima kan? Tapi volumenya dikecilin semua. Kan biar gak kelihatan nih posternya siapa. Seru itu. Momen paling seru pas Covid. Jadi kekeluargaannya terasa lah. Kalau apa? Among Us itu siapa? Yang jadinya siapa yang jadi deh lupa. Oh, impostor.
impostornya, kalau aku yang impostornya yang menang, dia pasti dipukul cok. Bukan bercandaan. Serius sih. Kalau gue Hago, dulu itu Hago pernah gak Hago? Hago pernah. Hago Hago anjing. gue sama cewek, Hago. Kalau gue Main ini adu domba cok, ngerti? Tahu nggak? Tahu. Kalau Hago gue main sama cewek. Enggak. Kadang main sendiri kalau Hago. Tapi kalau itu palingan sisanya nih selain game, kalau bulan puasa dulu gue pas SD ya, jalan naik sepeda dari sini ke kota ke Simpang Lima ke Kota Lama kayak gitu loh, tapi muter. Mungkin kalau di sini ya, kalau di sini. Kalau di Jakarta ya dari tempat gua ke arah Peninda. Gue SD pernah coba pas bapak ya, gue belum punya sepeda anjing. Bayangin nih kan, dia tuh lagi main lagi pada apa, bawa sepeda. Gue ke situ apa coba, pada kabur terus sepedaan. Emang ya? Pernah aja aku gitu cok, sedih itu aku. Tadi itu Nangis aku. Minta sepeda. Paling gue jalan-jalan pas kalau lagi bulan puasa nih, habis sahur, habis subuhan, ngumpul. Habis ngumpul, sepedaan dulu nih. Sepedaan baru ngewar cowok. Gitu canya. Ya aku kalau habis sahur gak ada kegiatan. Sebelum sahur ya. Terus malamnya lempar sendal lagi nih pakai kasti. Terus enggak. Enggak tahu. Yang sendalnya ditumpuk, Tang. Iya tahu, tapi aku gak main. Main tuh penyembur kali anjing sendal gua. Apa ya, lu paling momennya itu ini pindah lagi ke ini udah berapa menit sih? 5. Karena itu kan banyak yang potong kan. Ini ganti topik ke yang horor ya, horor. Lu pernah lihat setan nggak? Enggak. Lu pernah dengar suaranya? Sering. Anjing gak lagi goblok. Isi aja. Isi. Tapi baterainya habis kayaknya. Baterainya habis lah. Dicas. Lanjut. Momen paling horor lu apa? Pas sebenarnya SMK tuh satu rumah di itulah ya, ada orang yang nggak sama keluarga gue lah. Itu gue baru denger. Jadi apa ya, kayak ya setengah sadar, gue juga percaya nggak percaya juga sih ini. Jadi itu di rumah gue tuh gue lagi tidur setengah tidur, tau nggak lo, setelah tidur. Iya, udah perep. Bukan rep, beda lagi. Yang mau tidur nyenyak, yang masuk ke fase tidur nyenyak, udah pernah nyenyak. Sebelum gue tidur, sebelum fase itu, gue dengar suara harimau. Itu kiriman apa? Enggak. Dari katanya sih dari itu, Cok. Dari apa namanya? Leluhur gitulah. Ya berarti turun temur dan emoyang. Gitu. Terus habis itu barulah yang gua kenal kesurupan kayak gitu ya dari situ. Lu pernah kesurupan? Pernah. Orang gila, Cok. Orang gila anjing dari SMK. Itu titik salah satu titik terendah gua juga sih. Sering kesurupan titik terendah lu? Iyalah anjing, kayak orang gila, Cok. Lu bayangin nih. Lu kayak merasa sadar nih. Kayak sadar setengah sadar. Lu kemasukan tapi lu nggak bisa ngendalin diri lu sendiri, tau gak? Tapi ya di depan lu kayak ribut sendiri gini anjing, tapi lu nggak ada dengan kan pasti kan kayak orang tuh bisa ngendalin apa enggaknya kan. Nah kayak lu tuh nggak bisa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah ngikutin, ngelawan juga kayak rasa sakit gitu kan, lemes. Tapi ya di depan lu tuh nggak ada apa-apa tau. Tuh. Tapi kalau mimpi sering
mimpi nih kayak mimpi gue ketemu mbah apa ya, uyut gue, mbah gue atas lagi. Nah terus habis itu gue ceritain orang gini bukan, tapi kok ke nenek gue. Iya kok tahu, ya, bener cowok anjing sekarang gitu. Gue percaya kayak gitu kan, percaya hal yang gue Enggak percaya nggak percaya aja. Maksudnya ya setengah percaya setengah enggak, tapi kadang kayak kalau percaya gue ngebuat diri gue tuh kayak orang gila gitu. maksudnya. Ya kalau gue inget-inget yang masa dulu kayak orang gila gue tau, surupan gak jelas anjing. Itu momen paling horor lu. Tapi lu pernah dengar cerita yang itu ya dari saudara, teman atau orang tua yang menurut itu paling horor? Sering mbak gue dukun. Mbak gue dukun Itu bukan horor itu bang. ya Apa namanya ya? Anjing. enggak, kalau saudara gue tuh lu kan pernah itu kan ke rumah kampung gue kan, kampung gue, rumah gue kan. Nah itu yang kita tiduran di atas tuh ada penunggunya tam. Saudara gue pernah ya, kebanyakan ya saudara gue yang itu yang bilang ke gue tuh jadi tuh kayak ada jin di situ, itu kayak iblis gitu lah. Ceritain kan nih deskripsi kamarnya gimana? Ceritain aja. Hah? Terlalu Ya, kita di atas ya lantai 2. juga pada nggak itu juga nih. Kayak apa sih balkon? Ah, Ya kayak tempat lah, tempat, tapi ada salah satu ruangan yang ditutup cuma gorden, dan itu pun gak full, ya kan? oh, Jadi bawahnya kelihatan kayak kamar mandi, tau gak ya, kamar mandi WC umum. Nah cuma segitu. Nah jadi kita tidur di depan ruangan itu ya kan. Nah dia itu tidur duluan. Sedangkan aku gak bisa tidur, terus aku ngadep ke ruangan itu. ini nggak ada apa-apain kan? Hah? Masa nggak lu nggak diliatin kan? Enggak lah, untungnya enggak. Nah kok kebanyakan orang bilang sih dengar suara, kan ada turunan tuh di bawah kan ada turunan kan. Ya Nah itu malam-malam ada yang nenun tapi nggak ada orangnya. Banyak tapi gua nggak pernah. jangan capek. Pernah sekali di situ sekali kemarin pas lebaran lagi di kan ada tuh kamar depan tuh kan, gua ada 3 kamar kan yang di depan, yang depan yang ruang tamu. Nah itu Ke bawah. iya di bawah. Nah itu lagi main HP sambil ngepot sendirian tuh, terus denger suara hey, gue intip kan, dikirain gue emak gue kan, gue intip gak ada siapa, gue keluar juga nggak ada orang, ada suara cewek. Habis itu gue pindah ke kamar mas gue yang tengah. Mas gue lagi mandi, gue liat kan lah nggak ada orangnya, mandi. Mas gue bajunya jatuh kayak handuk ke kamar. Dan kamu ngedor-ngedor pintu kamar mandi ya, mas lagi mandi. Lah siapa yang ingin mandi, orang gua aja nyariin mas kok nyariin lu. Serius? Iya. Digedor-gedor pintunya. Terus pas itu gimana? Iya. Kayak berdua? Hah? Ya udah dia udah biasa. Udah biasa. Terus ke Malang, yang Jakarta. Jakarta kedua gara-gara ada yang nggak suka aja sama kalau gua. Ada yang pelakor lah, ada yang pengen iniin bapak gua. Gitu. Itu kan Jakarta itu horor nggak sih? Enggak, biasa aja. Horornya Jakarta juga ya tetap ramai ya. Iya. Soalnya dari Jakarta ya banyak preman. Banyak Jakarta preman. banyak preman Jawa Barat, banyak ormas anjing. Menit 40 berangkat. Menit 40-an selesai tuh. 39. Terus habis apa ya, kalau itu dulu itu awal mulanya tuh, jadi gua abis Jumatan biasanya gua rajin abis Jumatan kan baca Yasin sama ratipan kan. Nah itu gua ratipan lu di sini kayak ada kipas nih, tapi kipas tangan, jadi gini nih, ada yang ngeraba lu gini aja, ada yang ngeraba nih belakang. Adik gua teriak, panas ya. Ada lu. Iya. Terus habis itu baunya kata
adik gue nyium bau nggak enak. Nah gue muntah kayak orang nggak apa kayak Kayak sekarang. gitu tang. Keluar baru ke ini orang itu tahunya udah lama. sama gue pernah disuruh pasang susuk. Suruh pasang susuk. Tahu kan susuk buat kecantikan atau kayak pemikat perempuan gitu. 2 tang, berapa tang? 1.500.000 tang, anjing. Ditawarin sama dukunnya apa? Enggak, ditawarin sama sepupu gua, sama tante gua. Dan pakai ya, dibayarin ya. Gue sih ya aja. Terus lu pakai Gue cabut besoknya. Kan ada tantangan. besoknya kayak gimana sih bentuknya? Tembaga, lu tahu tembaga kalau misalnya kabel nih, kalau diurak-urak ada kuningan kan? Ya, Kayak gitu. masukin ke sini. Iya, bukan di sini sama Kan di nanti sini. kan kelihatan ya. Apa? Enggak, itu kan enggak bakal kelihatan. Tapi kalau misalnya itu kan pasti di tubuh pasti bakal nolak kan, pasti ada kayak sel-sel yang bakal nolak. Nah jadinya bentuknya jerawat tuh. Kalau udah itu nahan baru ntar kempes lagi gitu. Tapi pas gue di fase jerawatan kayak agak jerawatan gitu, itu kan pantangannya ya, gue nggak tahu sih bener banget. Pantangannya tuh nggak boleh makan pisang. Pokoknya semua pisang apa aja. Nah langsung larangan adalah perintah. gue beli yogurt pisang, terus mau lagi pergi, di situ ada pisang kan, gue makanin 3 biji. Itu hasilnya keluar sendiri. Enggak tahu, enggak, itu gara-gara gue congkel-congkelin aja gue gini-gini. Ngilu anjing. Jadi tuh pas PKL kan, tahu PKL di sini apa di sini ya? Gue dua, pokoknya gue pasang 2 di sini nih. Di sini satu. Yang di sini pas PKL. Gue giniin, tut di kaca mobil, keluar. Ya kayak emas gitu lah. Terus udah bodo amat gue buang. Bodo amat, rugi dah gue bilang. Daripada gue dosa nggak bisa meninggal anjing. Terus di sini di pas kali kamar mandi, gue lagi mandi, gue ngacak ini, set gue ambil sini, set anjing gilu banget. Berdarah. Ya iya, nggak panjang segini doang lah. Masukin anjing, ada jarumnya gede batang buat bolongin sini gue doang anjing. Pikir buat apaan tau anjing. Ada sepupu juga pasang gitu juga, katanya buat di itu kan, dia jodohnya enggak itu kan, katanya banyak yang nolak dia mulu kan, pasang gitu kan. Padahal masih emang orangnya males aja. Gue sih ya udahlah, jodoh juga dia ngatur kok, ngapain kan pakai begitu kan. Coach, hari ini lo apa? Nikmatin hidup, nggak usah diambil pusing, karena yang tahu hidup lu cuma diri lu sendiri. Dan jangan pernah kabur dari tanggung jawab lu. Udah ituin aja apa namanya, hadepin aja masalah yang ada di hidup lu, nggak usah lu ambil pusing, santai aja. Hidup hanya sekali, perjalanan masih panjang, banyak tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi. Gitu. Udah, mungkin cukup sekian video dari kita ya. Ya, Closing brand bersama Duo Tolol. See you next game.